Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Kakak, kembali lagi belajar bersama Miss Carmila di hari ini di pembelajaran tematik. Apa kabarnya Bang Kakak? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. 3. Siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Siswa mampu menyanyikan lagu Mariam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. 5. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan lampu lalu lintas. 6. Siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. 7. Siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang ke-8, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ya, oke. Nah, berikut ini ada teks eksplanasi ilmiah ya yang berjudul Si Kota Ajaib. John Logie lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi canggih seperti saat ini. Nah, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Nah, gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, untuk mendapatkan informasi penting dari teks eksplanasi di atas, kamu dapat melakukannya dengan membaca kembali teks eksplanasi tersebut dengan teliti. Nah, masih ingat ya apa itu teks eksplanasi?
Ya, teks eksplanasi itu adalah ya teks yang menerangkan tentang proses ya terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam ya. Misalnya proses terjadinya hujan, proses arus listrik ya. Nah, ini proses ya televisi ya. Di sini ya yang bisa memunculkan gambar ya, menghasilkan gambar dan suara ya. Nah, oke, dari paragraf pertama ya kan masih ingat ya, teks eksplanasi itu berisi ya yang pertama itu pembukaan atau topik masalah, kemudian yang kedua berupa deret penjelas atau isi, yang ketiga yaitu penutup berupa kesimpulan atau pesan ya atau pendapat pribadi penulis. Nah, dari paragraf pertama ya topik masalahnya itu yaitu siapa yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, siapa tadi yang dibahas dalam teks tersebut? Yaitu seorang penemu televisi ya, John Logie Baird ya, yang berhasil menemukan televisi. Nah, kemudian deret penjelasnya di paragraf kedua ya. Nah, itu bagaimana proses ya proses prinsip kerja televisi yang yaitu mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Jadi dengan sinyal tersebut ya, nah gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik ya, gelombang elektromagnetik tadi, nah itu bisa menghasilkan gambar dan suara, prinsip kerjanya ya. Nah, kemudian di paragraf ketiga yaitu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya ya bahwa televisi itu merupakan media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara ya. Penemuan televisi ini merupakan penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia ya. Oke. Nah, abang kakak itulah tadi ya isi atau informasi penting dari teks eksplanasi ya yang berkaitan dengan penemuan televisi. Oke, nah seiring dengan perkembangan teknologi saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari ya. Bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, abang kakak ya dengan ditemukannya televisi, nah itu memberikan manfaat bagi kita ya. Nah, kemudian pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya ya dengan adanya televisi. Nah, sekarang tugas abang kakak tuliskan pengaruh televisi ya, dampak negatif dan dampak positif dan dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat. Nah, abang kakak boleh kerjakan di Google Classroom, boleh juga dikirim nanti melalui WA Miss Carmila. Nah, di sini tuliskan 3 dampak positifnya dan 3 dampak negatif. Nah, ingat ya, kalau positif berarti yang baik-baik. Nah, kalau dampak negatifnya itu berarti yang tidak baiknya ya. Oke, jangan lupa dikerjakan ya, Bang Kakak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini ada gambar lampu lalu lintas. Nah, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas ya. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Nah, lampu lalu lintas itu terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahu artinya ya, Bang Kakak ya? Oke, kalau merah berarti kita harus berhenti, kuning hati-hati. Kemudian kalau hijau, nah kita jalan terus ya. Oke. Nah, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Oke, nah kita akan pelajari si paralel penyelamat jalan ya. Nah, Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain.
Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan merupakan rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Nah, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, abang kakak ya, dengan ditemukannya lampu lalu lintas, nah ini sangat bermanfaat ya. Kita bisa bayangkan ya, ketika di persimpangan jalan tidak ada lampu lalu lintas, maka ya semua pengguna jalan raya kan ingin ini ya duluan ya, ingin cepat lewat. Nah, maka akan tidak teratur. Nah, dengan adanya lampu lalu lintas, nah itu bisa mengatur ya pengguna jalan ya. Nah, ingat lampu lalu lintas ini disusun secara paralel ya. Masih ingat ya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini ya, nah dia lampu tersebut ya disusun memiliki rangkaian sendiri ya yang terhubung kepada sumber energi. Jadi dia disusun secara berderet, di mana setiap komponennya, nah itu dia memiliki rangkaian tersendiri ya. Jadi apabila komponen lainnya tidak berfungsi, maka ya itu tidak mempengaruhi yang lainnya ya. Maka prinsip kerjanya ini terdapat 3 buah bola lampu yang terhubung secara paralel. Jadi kalau satu rusak ya, nah itu tidak mempengaruhi rangkaian yang lainnya tetap bisa berfungsi ya abang kakak. Oke, jadi dengan ditemukannya ya lampu lalu lintas ini ternyata banyak sekali manfaatnya bagi orang banyak ya. Nah, berikutnya yaitu kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah sebuah teks ya. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5, setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, jadi kegiatan sehari-hari Siti ya itu sudah diatur olehnya ya, dia mengaturnya sehingga dan dia selalu berusaha ya untuk tepat waktu sehingga kegiatannya itu berjalan ya sesuai yang sudah dijadwalkan ya, teratur, dan ini melatih dirinya untuk menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, berikut ini terjemahan dari surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholatmu itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, Bang Kakak, jadi seperti sholat wajib ya yang 5 waktu. Nah, itu semuanya sudah ada waktunya ya, sudah ditentukan waktunya. Nah, maka kita laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Dan sebaik-baik sholat yaitu yang dilaksanakan pada awal waktu. Nah, dengan demikian maka ya mendidik kita untuk menjadi pribadi yang disiplin ya. Nah, pada subtema 1 kita sudah mendengarkan lagu Maryam Tomong ya. Nah, sekarang kamu juga akan menyanyikan. Nah, ini nanti sebagai tugas kedua Abang Kakak ya untuk di hari Kamis ya. Untuk pembelajaran tematik di hari Kamis. Nah, tugas Abang Kakak yaitu mengirimkan rekaman suara ya, boleh juga video menyanyikan lagu Maryam Tomong ya, kirim melalui Google Classroom boleh, melalui WA juga boleh ya. Nah, berikut kita dengarkan kembali lagu Maryam Tomong. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor, pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu. Oh Maryam Tomong dainang sin napang masin. Oh Maryam Tomong dainang sin napang masin. Selendang madi ginjang kain panjang madi tor, pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon. Oh Maryam Tomong dainang sin napang masin. Oh Maryam Tomong dainang sin napang masin. Oke, itu tadi lagu Maryam Tomong dari daerah Tapanuli, ciptaan Guru Nahum Situmorang ya. Jadi lagu Maryam Tomong ini mengisahkan tentang perjuangan putra-putri Batak dalam mengusir penjajah ya, yang menggunakan senjata meriam bambu ya. Nah, oke, jadi nanti Abang Kakak dinyanyikan ya lagunya, boleh rekaman suara, boleh juga video dan dikirim melalui Google Classroom atau WA Miss Karmila. Nah, ini untuk tugas di hari Kamis nanti ya Abang Kakak. Oke, nah sekarang amatilah gambar-gambar berikut, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab. Nah, perhatikan pada gambar-gambar berikut ini ya. Di sini ada ini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, pertanyaannya ya, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, gambar 1 yaitu kewajiban kita sebagai pelajar membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, kemudian gambar 2, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Kemudian yang gambar 3, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nah, kita lihat, perhatikan gambarnya. Yang gambar 1 di situ ya, kewajiban kita kan membuang sampah pada tempatnya ya. Namun pada gambar tersebut kita lihat ya, anak tersebut membuang sampah sembarangan ya. Nah, kemudian pada gambar 2 seharusnya kita ya belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Tapi di sini pada gambarnya ya, dia belajar dengan bermalas-malasan ya, kemudian dengan posisi tubuh ya tiduran ya, meletakkan kepalanya di atas meja. Kemudian di gambar 3, nah disitu lihat
ya, mereka sedang berdiskusi mengerjakan kelompok tugas bersama-sama. Nah, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Nah, gambar 1 mereka belum ya. Nah, kemudian gambar 2 juga belum melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Nah, untuk gambar 3, nah mereka sudah melaksanakan kewajibannya ya sebagai pelajar. Nah, apa dampak bagi diri sendiri? Oke, nah kalau misalnya untuk nomor 1 ya, kalau kita buang sampah sembarangan, maka dampaknya bisa terjadi banjir ya. Apabila banjir terjadi, maka dia akan terdampak ya, akan rugi sendiri. Kemudian dengan membuang sampah sembarangan, nah itu kan bisa menimbulkan ya berbagai penyakit. Nah, kita juga akan bisa menerima dampaknya. Kemudian tuh gambar 2, kalau misalnya belajarnya malas-malasan, ya maka nilai sekolah bisa kurang bagus dan turun. Nah, kemudian tuh gambar 3, dampaknya kalau kita mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dengan baik, maka tugas sekolah bisa lebih cepat selesai dan bisa mudah kita mengerjakannya ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, berikut ini ya, di sini ada gambar sebuah komputer. Ya, tahukah kamu siapa penemu komputer dan apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Oke, banyak ya manfaatnya. Nah, di sini adalah Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Nah, Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer, mesin penghitung yang ia temukan 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Nah, gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery of the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Nah, catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, abang kakak di sini mari sama-sama kita perhatikan perkembangan komputer. Nah, ini yang pertama ya, pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung ya tradisional itu berupa abakus ya. Kemudian pada tahun 1822, nah ini 1821 ya, komputer pertama ditemukan. Kemudian tahun 1939 ini komputer listrik dibuat. Nah, kemudian pada tahun 1971 elektronik mail atau email, yaitu surat elektronik pertama yang berhasil dikirim. Nah, kemudian pada tahun 1973, nah ini komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse ya. Nah, kemudian pada tahun 1975, nah ini adalah komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Dan pada tahun 1983, nah ini internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, kemudian pada tahun 1994, nah ini dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat ditemukannya komputer ya. Dengan adanya komputer kita bisa membantu kita ya dalam mengerjakan sesuatu ya, misalnya dalam pengetikan. Nah, kita bisa mengetik dalam jumlah yang banyak, kemudian bisa menghemat kertas, dan data-data yang sudah kita ketik bisa kita save ya, kita simpan.
Kemudian apabila sewaktu-waktu kita membutuhkannya, nah data tersebut bisa kita buka kembali dan bisa kita edit. Jadi banyak sekali ya manfaat ditemukannya komputer. Nah, kita bisa juga menghitung ya di komputer. Jadi banyak ya. Kemudian dengan adanya internet juga ya. Nah, kita bisa menggunakan komputer tersebut. Jadi banyak sekali pekerjaan kita dimudahkan dengan adanya komputer ya. Oke, nah abang kakak itulah materi kita hari ini ya. Untuk tugas yang hari ini itu tadi tugas yang pertama ya. Nah, silahkan dikerjakan dan dikirimkan melalui GCR, boleh melalui WA juga boleh ya abang kakak. Tetap semangat belajarnya ya. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.